Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu mengawasimu kapan saja, di mana saja. Saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, Allah berfirman, "Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum." Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 68. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 69. Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asing. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 70. Dalam surat Al-Waqiah ayat 70, Allah bertanya, "Mengapakah kamu tidak bersyukur, Indonesia?" Karena sudah 77 tahun kemerdekaan diberikan oleh Allah SWT, tetapi tetap kau ingkari rahmatnya yang maha agung, yaitu hujan. Hujan selalu dibuang. Allah selalu mengawasimu kapan saja, di mana saja. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 10. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 11. Hukum Allah, fakta yang terjadi. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 27. Hukum Allah dan fakta kejadiannya. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Hukum Allah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, selama 77 tahun Indonesia membuang hujan, mengingkari hujan, berdampak banjir. Nah, ini meningkatnya kejadian banjir di Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2020 selalu meningkat. Allah selalu mengawasimu kapan saja, di mana saja. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4.
bukti nyata ilmu hidrologi, firman Allah pasti terjadi. Nah, ini tangkapan hujan selama turun hujan di seluruh Indonesia. Jadi seluruh daratan Indonesia itu adalah tangkapan hujan yang tadi selalu dibuang. Nah, ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Das ini kondisi saat ini rusak, maka inilah yang terjadi selama 77 tahun, 3.000 miliar meter kubik per tahun. Ini hujan selalu dibuang dengan konsep drainase konvensional. Sampai saat ini juga masih dilakukan, terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. Nah, ini totalnya 72 setiap tahun, yang tadi 3.000 miliar meter kubik per tahun ini 72 selalu dibuang, 2.172,8 miliar per tahunnya hujan dibuang. Nah, ini bukti Juli 2002 drainase jalan di kota Tangerang bakal diperbaiki untuk antisipasi banjir. Nah, ini bukti di kota hampir seluruh Indonesia selalu tetap membuang hujan dengan memperbesar drainase kotanya. Ini adalah neraca air Indonesia. Jadi kalau hujan turun, ini fee total hujan turun tadi yang 3.000 miliar, ini akan terjadi fee run off, fee infiltrasi, dan fee evaporasi. Ini distribusi hujan kalau turun ke bumi. Ini jumlah 3 parameter ini sama dengan jumlah hujan yang bisa dikelola. 2 parameter, run off dan infiltrasi. Evaporasi tidak bisa dikelola. Nah, tadi 2.178,8 miliar meter kubik dibuang. Inilah yang terjadi saat ini. Setiap turun hujan 72% terbuang percuma kembali ke laut sebagai run off. Ini katanya 2000. Run off ini terjadi jika turun hujan. Jadi yang infiltrasi hanya 16%, yang evapotranspirasi 12%. Inilah selama 77 tahun 72% hujan terbuang percuma, padahal kita butuh air tawar untuk sumber kehidupan seluruh makhluk. Ini neraca air di Indonesia. Harusnya 72% ini menjadi infiltrasi yang kita butuhkan untuk kebutuhan setiap tahunnya. Jadi siklus hujan ini akan terjadi secara kontinu setiap tahun, 6 bulan hujan, 6 bulan kemarau. Nah, 72% inilah yang harusnya diinfiltrasi untuk kalau tidak turun hujan. Nah, ini persyaratan koefisien aliran tahunan, kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permen Kehutanan nomor 61 tahun 2014. Koefisien aliran tahunan lebih kecil dari 0,30 atau 30%. Nah, ini terbalik. Ini yang terjadi, justru koefisien runoff-nya 72 yang harusnya di bawah 30%. Nah, ini mari saatnya kita untuk reformasi neraca air Indonesia menjadi sesuai dengan peraturan kehutanan. Jadi run off-nya di bawah 30%, yang 70% menjadi infiltrasi. Karena water balance merupakan siklus tertutup dengan periode tahunan, maka perubahan groundwater storage selama 1 tahun 0. Jadi ini selalu 0. Jadi 6 bulan
hujan ini akan mengalir sebagai runoff dan mengalir sebagai infiltrasi. Ini metode Mock, bahwa jumlah infiltrasi sama dengan jumlah base flow. Artinya yang meresap ini akan kembali juga ke river akhirnya. Jadi nol lagi, didatangkan lagi 6 bulan oleh Allah SWT. Selalu begitu. Jadi dalam 1 tahun jumlah base flow sama dengan jumlah infiltrasi. Nah, kita harusnya mengelola turunnya hujan sesuai aturan tadi. Das yang tergolong baik, koefisien runoff-nya 30%, yang saat ini 72%. Jadi yang 70% harusnya menjadi infiltrasi. Makanya kita harus segera reformasi. Nah, ini sudah benar juga menurut imbauan Bapak Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management. Ini diutarakan pada tahun 2020. Pertama, tujuannya recycle water yang tidak ada runoff. Nah, tidak ada runoff ini, yang tadi runoff-nya dibuang, ini adalah memanen air hujan. Karena hujan turun pertama kali yang terjadi adalah melalui atap, melalui jalan-jalan, itu terjadi runoff. Nah, jadi kita harus memanennya. Recycle water yang tidak ada runoff. Jadi memanen air hujan melalui atap-atap secara masif. Ini tujuan nomor 1. Tujuan nomor 2, efisiensi dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, tadi yang tadinya 70 tahun terbuang, sekarang kita nggak boleh ada hujan yang terbuang percuma. Kemudian ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, menyimpan hujan ini banyak metodenya, memanen, meresapkan, menginjeksi, menampung di rumah-rumah, di bendungan, di setu, dan lain sebagainya. Nah, banyak pohon, banyak air. Nah, tadi ada das yang kritis tadi, kita tanam kembali. Nah, ini das yang kritis tadi, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Ribuan das rusak. Nah, ini 17.000 das tersebut yang rusak tadi, setidaknya ada 2.145 das yang rusak. Total das di Indonesia 17.000. Ini perlu dipulihkan, yaitu dengan memperbanyak menanam pohon. Jadi ini kedua program ini udah sinkron. Mari kita dukung dengan anggaran yang memadai. Nah, ini contoh bukti nyata firman Allah pasti terjadi. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya berarti pasti terjadi. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, tadi juga Allah bertanya, mengapa kamu tidak bersyukur? Dalam surat Al-Waqiah ayat 70. Nah, sekarang dijanjikan oleh Allah, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini terjadi di setingkat RW di Kampung Glintung, gerakan menabung air. Nah, ini artinya bersyukur. Air hujan dipanen, air hujan ditabung, air hujan disimpan. Akhirnya Kampung Glintung go green. Glintung go green, kampung hijau mendunia. Nah, ini dapat nikmat yang Allah janjikan, terbukti. Satu RW saja sama Allah dibuktikan. Apalagi kalau seluruh Indonesia menabung air. Jadi pasti, janji Allah itu pasti. Ini terbukti. Akhirnya yang tadinya Kampung Glintung itu setiap tahun banjir, begitu ada reformasi menabung air hujan, janji Allah dibuktikan. Ini telah mendapat beberapa penghargaan, beberapa dana dari kampung wisata Glintung.
itu bukti nyata bahwa firman Allah pasti terjadi. Marilah Indonesia untuk meniru Kampung Glintung RW di Kota Malang. Nah, hujan harus disimpan. Ini buku saya yang saya terbitkan di November 2018. Sesuai dengan surat Arada ayat 17. Nah, ini juga telah ada Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kota Sepun. Sepun itu sifatnya meresap. Nah, ini juga kota yang meresapkan air hujan. Marilah kita reformasi neraca air Indonesia yang tadinya 72% dibuang, sekarang 72% ditabung dengan berbagai cara, menanam pohon, menyimpan, memanen, dan lain sebagainya. Demikian informasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.